Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu mengenai persiapan awal manufaktur. Yang di sini dimana untuk yang pertama kita akan mendownload atau mengunduh aplikasi Accurate Manufaktur, yang dimana kita bisa mendapatkannya di menu pengaturan, lalu kita klik Accurate Store. Baik, kita tunggu Accurate Store-nya. Nah, di sini terdapat menu Accurate Manufaktur. Kita klik, lalu kita install aplikasi, lalu kita install. Nah, di sini kita sudah menginstal aplikasi Accurate Manufaktur. Untuk selanjutnya kita diminta untuk melakukan persiapan awal manufaktur, yang dimana kita akan menambahkan atau mengaktifkan fitur-fitur manufaktur yang ada di Accurate Manufaktur. Yang pertama, kita langsung ke pengaturan, lalu kita klik preferensi. Yang dimana di sini untuk soal yang pertama kita disuruh untuk mengganti pekerjaan dalam proses dan selisih biaya produksi. Untuk selanjutnya kita melakukan tahapan-tahapan dan perintah kerjanya. Nah, di sini kita langsung ke menu manufaktur. Nah, di sini untuk tahapan menggunakan tahapan proses ini kita bisa mencentang. Lalu untuk perintah kerjanya di sini di soal terdapat perintah kerjanya, yaitu dalam pekerjaan dalam proses kita diminta untuk mengisi persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses. Dan untuk selisih biaya produksi kita diminta untuk menambahkannya, yaitu selisih biaya produksi. Selisih biaya produksi. Untuk rentang umurnya kita disuruh untuk mengganti dengan 7 hari, dan monitor perintah kerja kita diminta untuk rentang umurnya 2 hari. Untuk proses akhir bulan sendiri di Accurate soalnya, di mana proses akhir bulan kita mencentang untuk alokasi biaya varians produksi ke produk. Oke, setelah kita mengisi, kita bisa menyimpan. Oke, untuk langkah yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menambahkan akun perkiraan beban. Yang dimana akun perkiraan beban kita bisa dilihat di soalnya. Nah, di sini sudah ada akun perkiraan bebannya. Kita langsung menuju ke Accurate kita buka Accurate kita, ke pengaturan, kita klik preferensi. Kita langsung akun perkiraan. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan menu persediaan, di mana menu persediaannya ini untuk menambahkan akun bebannya, di mana akun bebannya di sini yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Nah, setelah menambahkan akun perkiraan bebannya, kita langsung bisa menyimpan. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita diminta untuk membuat barang baru dengan tipe produksi. Nah, barang baru di sini adalah biaya produksi meliputi upah tenaga kerja dan overhead pabrik atau biaya overhead pabrik. Nah, kita langsung kembali ke Acrylic kita, di mana kita bisa mengakses atau menginput barang baru tersebut ke menu persediaan, lalu barang dan jasa, lalu kita menginputkan barang baru tersebut. Untuk kategori barangnya adalah umum, dan kode barangnya, karena kode barangnya di sini upah tenaga kerja, kita bisa menggunakan kode barangnya adalah 1000, dan jenis barangnya adalah inami, dan jenis barangnya adalah upah tenaga kerja, dan jenis barangnya adalah biaya produksi. Nah, kita langsung menambahkan catatannya, yang dimana catatannya di sini adalah 4 orang dikali 1 hari, 4 orang dikali 1 hari dikali 8 jam dikali 25.000. Nah, kita sudah mengisi catatannya. Kita selanjutnya diminta untuk mengisi akun atau akun di sini untuk mengganti bebannya menjadi biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita bisa simpan. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan lagi untuk jenis barangnya, yaitu overhead pabrik. Kita kategori barangnya, kita tetap sama seperti tadi, umum. Dan kode barangnya adalah 2000. Dan nama barangnya adalah overhead pabrik. Nah, jenis barangnya adalah biaya produksi. Dan di sini kita mengganti akun beban dari overhead pabriknya menjadi beban overhead pabrik. Biaya overhead pabrik. Oke, di sini kita sudah mengisi sesuai dengan soal. Kita langsung klik simpan. Untuk langkah selanjutnya kita akan menginput tahapan-tahapan produksi, yang dimana tahapan produksi di sini meliputi dua tahapan. Yang pertama adalah adonan mie dan yang kedua adalah packaging. Kita langsung kembali ke Acrylic kita. Kita klik manufaktur, kita pilih tahapan produksi. Dan kita membuat tahapannya. Yang pertama adalah adonan mie. Dan yang kedua adalah packaging. Setelah kita diminta untuk mengisi tahapan proses, kita akan menambahkan standar biaya produksi. Yang dimana standar biaya produksi sudah terdapat pada soal, meliputi tepung, terigu, minyak nabati, dan lain-lain. Untuk cara kita menginput standar biaya produksi, caranya kita kembali ke Acrylic, lalu kita pilih akun manufaktur,
Lalu kita pilih standar biaya produksi. Standar biaya produksi. Nah, di sini untuk tanggalnya tertanggal 4 Januari 2021. Kita langsung pilih. Pertama adalah tepung terigu. Tepung terigu dengan harga standarnya adalah 6.500. Lanjut, yang kedua adalah nabati dengan harga standarnya adalah 14.000. Selanjutnya adalah garam dengan harga standarnya adalah 12.000. Untuk selanjutnya adalah natrium polifosfat dengan harga standarnya adalah 10.500. Selanjutnya adalah pewarna makanan dengan harga standarnya adalah 8.000. Lanjut, setelah pewarna makanan adalah kemasan mie kering dengan harga standarnya adalah 75. Selanjutnya adalah kardus mie kering dengan harga standarnya adalah 1.200. Selanjutnya adalah upah tenaga kerja dengan harga standarnya adalah 800.000. Setelah itu adalah overhead pabrik dengan harga standarnya adalah 200.000. Setelah kita mengisi, kita cek dulu untuk standar biaya produksinya apakah sudah benar dengan soal apa belum. Ternyata kita sudah sesuai dengan soal, kita bisa klik simpan. Kita bisa lihat di sini. Oke, sudah benar ya. Selanjutnya, kita akan menginputkan formula produksi. Yang dimana formula produksi tersebut atau bill of material, kita bisa menginputkannya melalui keyword kita. Kita bisa langsung ke keyword kita tambahkan bahan bakunya. Caranya adalah kita pilih menu manufaktur, lalu formula produksi, kita cari formula produksi. Setelah itu kita pilih produk utamanya, yaitu Indomie mie kering dengan kuantitas 100 dus. Kita pilih. Di sini untuk langkah pertama adalah adonan mie. Untuk tahapannya ada tahapan pertama, dan selanjutnya adalah packaging dengan tahapan kedua. Kita bisa klik lanjut. Untuk selanjutnya adalah barang yang akan kita input. Yang pertama adalah tepung terigu
dengan kuantitasnya 800. Kita bisa pilih tahapannya adalah tahapan agronomi. Kita klik lanjut. Selanjutnya adalah minyak nabati dengan kuantitas 100 dan tahapannya adalah agronomi. Kita bisa klik lanjut. Selanjutnya adalah garam dengan kuantitasnya ada 25 dan tahapannya adalah agronomi. Tahapannya agronomi. Lanjut. Selanjutnya adalah natrium polifosfat. Natrium polifosfat dengan kuantitasnya adalah 25. Kuantitas 25 dan tahapannya adalah agronomi. Kita klik lanjut. Selanjutnya adalah pewarna makanan dengan kuantitasnya adalah 15 dan tahapannya adalah agronomi. Selanjutnya adalah kemasan mie dengan kuantitasnya 1 dan tahapannya adalah packaging. Nah, kuantitasnya adalah 2400. Dan di sini adalah kardus mie kering dengan kuantitasnya adalah 100 dan tahapannya adalah packaging. Kita bisa klik lanjut. Nah, di sini bahan baku dapat diambil totalnya adalah 7.582.500. Selanjutnya kita pilih akun biaya. Kita tambahkan yang pertama adalah biaya upah tenaga kerja sebesar 800.000. Dan kuantitasnya adalah 1. Kita bisa klik 1. Dan selanjutnya adalah overhead pabrik dengan kuantitas 1 sebesar 200.000. Kita bisa klik lanjut. Nah, di sini untuk bahan baku totalnya adalah 7.582.500 dan biayanya adalah 1 juta dan total untuk seluruhnya adalah 8.582.500 sesuai dengan soal adalah 8.582.500. Oke, untuk materi yang kedua kita selesai. Kita akan melanjutkan tentang materi yang kedua. Kita bisa klik simpan.